Pemirsa, banjir di kawasan Rancabulang, Kota Bandung, Jawa Barat masih terus terjadi. Puluhan rumah di Kampung Guha Mulia, Kabupaten Bandung Barat mengalami kerusakan parah usai diterjang banjir bandang. Pemirsa, banjir setinggi 50 cm merendam ribuan rumah di wilayah Bandung Selatan. Banjir luapan. Banjir. Kota Bandung, ibu kota Jawa Barat, dikenal sebagai kota kreatif, pusat pendidikan, dan wisata. Namun di balik pesonanya, kota Bandung menyimpan persoalan lingkungan serius. Banjir yang terus berulang setiap musim hujan. Cekungan alami kota, alih fungsi lahan di Bandung Utara, buruknya drainase, dan perilaku masyarakat yang abai membuat air meluap tanpa kendali. Banjir di kota Bandung bukan sekadar bencana, tetapi cermin dari krisis tata kelola lingkungan yang mendesak untuk ditangani secara bersama. Jika kita melihat kota Bandung dari ketinggian, kita akan menemukan bentuk yang khas. Sebuah cekungan besar yang dikelilingi oleh pegunungan. Inilah warisan geologi kota Bandung. Sebuah kota yang secara alami terbentuk dalam mangkuk raksasa. Bekas danau purba yang kini telah mengering. Geologi dan geomorfologi Bandung, ya, di mana Bandung itu merupakan wilayah flat, dataran tinggi, yang di tengahnya itu seperti cawan mangkok, begitu ya. Topografi kota Bandung menjadikannya wilayah yang rawan tergenang. Air dari kawasan Bandung Utara yang berada di ketinggian akan selalu mencari tempat terendah. Dan titik-titik terendah itu hingga kini masih bisa dikenali. Sapan, Rancaikek, Rancacili, dan kawasan ranca-ranca lainnya. Banjir ini kan suatu fenomena yang menimbulkan, yang menjadikan bencana, ya. Air yang berlimpah itu yang menjadikan bencana, gitu. Artinya air yang ada pada saat danau purba itu tidak disebut banjir, tapi itu sebuah proses alam, ya. Bagaimana air permukaan itu mengalir dari yang daerah tinggi ke daerah yang rendah. Sekarang, mari melihat lebih dekat. Titik tertinggi wilayah kota Bandung berada di Kecamatan Cidadap yang berada di ketinggian 892 meter di atas permukaan laut. Sementara titik terendah wilayah kota Bandung berada di Kecamatan Gedebage dengan ketinggian 666 meter di atas permukaan laut. Dengan begitu, perhatian perlu difokuskan pada kawasan Bandung Utara sebagai tempat yang secara ideal seharusnya dapat menopang hujan. Sebetulnya kalau misalnya KBU ya, konteks KBU, dia itu luasnya itu 38.500-an hektar. Yang ini tuh wilayah yang terbagi dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, sama Kabupaten Bandung Barat. Kawasan Bandung Utara atau KBU memiliki fungsi vital sebagai daerah resapan air dan benteng ekologis bagi cekungan Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan kawasan ini sebagai kawasan strategis yang wajib dikendalikan pemanfaatannya. Regulasi tersebut tertuang di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang pentingnya kawasan Bandung Utara sebagai wilayah strategis, khususnya dalam menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Peraturan daerah ini menekankan pentingnya KBU dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Apalagi mengingat kota Bandung berada dalam cekungan bekas danau purba yang sangat tergantung pada wilayah sekitarnya sebagai resapan air. Kawasan Bandung Utara ini yang salah satu isu yang kayaknya hampir 15 tahun ini terus disoroti sama Walhi ya, karena yaitu banyak banget alih fungsi besar-besaran dan wajahnya berubah gitu ya, banyak perumahan, apartemen, resort, hotel, dan wisata-wisata alam buatan gitu di sana, di Lembang, di mana gitu kan, yang memang ini akhirnya mengancam keselamatan dan fungsi ekologis dari dari Kota Bandung gitu ya, atau ya Kota Bandung itu sendiri. Alih fungsi lahan di KBU telah mengubah pemanfaatan bentang alam kawasan ini.
Dari area yang harusnya dimanfaatkan sebagai wilayah konservasi, kini telah menjadi wilayah komersial dan pemukiman. Perubahan ini berdampak langsung pada daya serap air dan kelestarian ekosistem. Pemanfaatan ruang di kawasan Bandung Utara ini udah menyimpang dari rencana tata ruang wilayah gitu, sebesar 27% dari total wilayahnya, atau sekitar berapa ya, 6.700-an hektar gitu. Nah, penyimpangan ini ditemukannya terbesar di lahan terbangun. Lahan terbangun itu tadi buat wisata, terus perumahan, villa, dan memang dibangun di lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan lindung, hutan rakyat gitu kan, resapan air. Lebih dari 60% fungsi resapan air di kawasan ini telah beralih. Artinya, bagian besar wilayah yang seharusnya menyerap air, kini justru mempercepat limpasan permukaan, memicu banjir di wilayah bawah. Wali udah 20 tahun ngomongin ini gitu, karena searjen itu fungsi wilayah ini gitu. Dan kalau ngomongin kontribusinya gitu ya ke banjir yang kita alamin saat ini, itu dampak dari alih fungsi lahan di kawasan Bandung Utara. Alih fungsi kawasan konservasi ke sektor pariwisata dan hunian eksklusif terjadi masif sejak tahun 2000-an. Sayangnya, regulasi yang ada tidak cukup kuat untuk membendungnya. Di pasal 54 Perda nomor 2 tahun 2016 bahwa izin pemanfaatan ruangnya diterbitkan oleh bupati dan wali kota, tapi mendapatkan izin dari rekomendasi dari gubernur. Nah, ternyata kami menemukan celah. Jadi celah utama dari lemahnya pengendalian ini salah satunya yaitu daya ikat dari rekomendasi gubernur ini sebagai persyaratan perizinan, ketentuannya tidak dipatuhi gitu. Jadi sifatnya ini tidak mengikat secara legal tapi secara moral gitu. Rekomendasi gubernur seharusnya bersifat mengikat. Namun, karena bentuknya bukan keputusan tata usaha negara, ia tidak menimbulkan akibat hukum. Sanksi administratif yang tercantum pun hanya sebesar 50 juta rupiah. Sanksi ringan ini jelas tidak memberikan efek jera bagi pengembang, sementara kerusakan yang ditimbulkan bersifat permanen. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja turut memperkeruh kondisi saat ini, karena memangkas banyak tahapan perizinan dan menyederhanakannya melalui sistem daring. UU Cipta Kerja ini kan UU Sapu Jagat ya, dia mengubah segala bentuk perizinan dan ya kasarnya sangat pro pelaku usaha. Dan ternyata kami menemukan juga kan sistem di UU CK itu adalah online submission system ya, dan dia menyatukan segala bentuk dokumen perizinan yang harus ditempuh untuk satu institusi pelaku usaha di satu kali tempuh aja. Jadi kalau dulu mereka ketika mau membangun apa itu harus mengurus surat izinnya secara terpisah, ribet. Sekarang tuh bisa dalam satu kali submit aja, dan itu online gitu. Jadi ini yang kemudian memperlemah proses-proses penegakan hukum gitu. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus kewajiban izin lingkungan dari Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akibatnya, pembangunan bisa dilakukan tanpa kajian dampak lingkungan yang memadai. Jika kawasan Bandung Utara terus kehilangan fungsinya, maka bencana ekologis bukan lagi kemungkinan, melainkan kepastian. Dan harga yang harus dibayar tak akan cukup dengan uang. Kawasan Bandung Utara dulunya merupakan daerah resapan air yang vital bagi kota Bandung. Namun, alih fungsi lahan yang masif telah mengubah wajah kawasan ini. Dampaknya pun terasa nyata di jantung kota. Salah satunya, sistem drainase yang tidak mampu mengatasi debit air saat hujan deras.
Oke, sebetulnya kalau misalnya secara data, kami juga kesulitan gitu ya untuk mengakses sebetulnya data terbaru terkait sistem drainase di Kota Bandung itu seperti apa. Nah, data yang kami tahu pada tahun 2014 saja gitu, artinya 10 tahun yang lalu gitu ya, Kota Bandung itu sendiri baru ditopang sekitar 30% dari sistem drainase, sedangkan 70%-nya ini masih belum ada sistem drainase yang baik. Kalau secara aturan itu kan minimal masing-masing kota itu memiliki persentase 30% ruang terbuka hijau untuk wilayah perkotaan untuk menunjang sistem penyerapan air gitu. Nah, di Kota Bandung itu sendiri masih 12%, jadi jauh banget dari standar minimal gitu. Dari lahan terbangun yang ada di perkotaan gitu ya, dia masih 12%, sementara minimalnya aja 30%. Permasalahan ini tidak berdiri sendiri. Menurut Walhi, akar masalahnya justru lebih dalam. Alih fungsi lahan di kawasan konservasi yang seharusnya menjadi daerah serapan air. Permasalahan utama yang kami lihat adalah banyaknya alih fungsi lahan atau pembangunan yang memang itu kita nyebutnya beton ya, betonisasi gitu. Jadi banyak permukaan tanah yang akhirnya terhalang oleh tembok-tembok sehingga limpasan air itu tidak langsung terserap. Persoalan drainase menjadi salah satu konsekuensi nyata dari perubahan fungsi ruang di wilayah Cekungan Bandung. Walhi, sebagai lembaga yang fokus pada isu lingkungan, menyoroti bagaimana sistem drainase kita masih jauh dari kata memadai. Kalau misalnya secara sistem drainasenya, mungkin yang pertama tadi bangunan menghalangi aliran air gitu ya. Terus kalau yang secara lebih teknisnya lagi, ternyata saluran-saluran yang ada juga nggak memadai gitu dan kurang terawat gitu ya. Jadi banyak saluran drainase di Bandung itu nggak mampu menampung debit air hujan gitu. Tanpa penataan ruang yang selaras dan sistem drainase yang terintegrasi, Kota Bandung akan terus berhadapan dengan ancaman banjir yang tak kunjung usai. Kawasan Bandung Utara dan drainase di hilir adalah satu kesatuan yang tidak pernah bisa dipisahkan. Drainase yang buruk memang menjadi penyebab teknis banjir di Kota Bandung. Namun, akar persoalannya jauh lebih dalam. Di balik sistem yang tak memadai, ada gaya hidup dan cara pikir masyarakat yang berkontribusi besar terhadap persoalan ini. Ya, pertama banjir itu adalah masalah yang kompleks ya. Tapi salah satu yang menjadi penyebab utama adalah pada filosofi hidup manusia modern ya, termasuk warga Bandung ya. Jadi manusia modern itu kan cenderung hedonis, materialis gitu. Nah, karena materialis, hedonis, cenderung menghasilkan banyak sampah kan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik itu menimbulkan potensi banjir. Kebiasaan membuang sampah sembarangan telah menjadi hal yang umum. Ketika saluran air tersumbat, genangan menjadi tidak terelakkan. Tetapi, mengubah kebiasaan itu bukan sekadar soal aturan, melainkan soal nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini. Lebih dalam lagi, terdapat banyak sekali faktor penentu bencana musiman ini. Di antaranya faktor lingkungan keluarganya gitu ya, salah satunya edukasi di lingkungan keluarganya. Kalau di lingkungan keluarganya itu jadi beragam ya. Ada sebuah keluarga yang peduli terhadap lingkungan. Kalau nilai-nilai di dalam keluarga itu peduli terhadap lingkungan, maka dia akan mentransformasikan kepada keluarganya. Pendidikan lingkungan tidak cukup hanya di sekolah. Lingkungan keluarga adalah tempat pertama di mana nilai-nilai itu seharusnya ditanamkan. Tetapi, kesadaran ini juga tidak bisa hanya dibebankan pada individu. Masyarakat perlu bergerak bersama. Jadi ada gerakan semua unsur yang ada di RW, dari RW, tokoh masyarakat, pemerintah bergerak untuk membangun kesadaran, karena kan tingkat kesadaran masyarakat itu lemah. Kita bagaimana membangun dulu kesadaran akan lingkungan ya.
Jadi kalau warga itu punya kesadaran akan lingkungan, maka dia tidak akan membuang sampah sembarangan. Gitu. Membangun drainase memang penting, tetapi membangun kesadaran jauh lebih fundamental. Karena sebesar apapun saluran air yang dibuat, jika masih menjadi tempat buang sampah, maka banjir akan terus datang. Solusinya bukan hanya teknis, tetapi juga budaya. Kota Bandung ibarat mangkuk raksasa. Dengan kondisi geografis sebagai cekungan, air dari wilayah hulu akan selalu mengalir turun. Namun ironisnya, kawasan Bandung Utara yang seharusnya menjadi wilayah resapan air justru terus mengalami alih fungsi lahan. Ruang hijau menyempit, betonisasi meluas. Sementara itu, sistem drainase kota belum mampu mengimbangi derasnya curah hujan. Apalagi saat saluran yang ada tersumbat oleh sampah. Dan disinilah letak masalah yang lebih dalam. Kesadaran kita sebagai warga kota Bandung. Karena banjir bukan semata-mata persoalan teknis. Ini adalah cerminan dari cara kita memperlakukan lingkungan. Jika akar masalahnya tidak disadari bersama, maka air akan terus datang dan menggenang. Dan kota ini akan terus tenggelam dalam kesalahan yang sama.